Tabibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama TN Lampung. Oke, kali ini TN Lampung akan melanjutkan cerita dari Naga Emas Danau Ranau, yang mana kemarin sudah menyampaikan dengan subjudul yaitu Hutan Larangan. Kali ini subjudulnya akan dilanjutkan, teman-teman. Jadi baca ya, jadi jangan lupa nonton sampai habis supaya ceritanya nyambung. Dan buat kalian yang belum nonton, jangan lupa tonton dulu video sebelumnya supaya ceritanya nggak setengah-setengah. Oke. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini dan juga share supaya banyak yang nonton. Dan TN Lampung lebih bersemangat lagi untuk update untuk setiap harinya. Oke, teman-teman semuanya, langsung aja ya TN Lampung bacakan ceritanya untuk subjudul yang kedua, yaitu Rakyat Sukat. Puluhan tahun berlalu sejak kejadian hilangnya beberapa warga kampung di hutan Seminung. Kehidupan di kampung Sukau kembali tentram karena masyarakat sudah tidak lagi yang pergi ke hutan untuk mencari kayu, mengambil hasil hutan. Tidak hanya itu, mereka juga berhenti untuk berburu karena orang-orang tua selalu mengingatkan anak dan cucu mereka agar tidak mendekati hutan Seminung. Suatu ketika, datanglah seorang pemuda memasuki kampung Sukau. Pemuda itu bertubuh tegap, postur tubuhnya lebih tinggi dari postur warga kampung Sukau pada umumnya. Kulitnya coklat cenderung gelap, hidungnya mancung, alisnya tebal, panjang, rambutnya hampir sebahu. Kayak cewek ya, tapi kalau orang zaman dahulu tuh biasanya memang rambut-rambut mereka tuh panjang. Apabila tersenyum, tampak sebuah lesung pipi yang menambah manis wajahnya karena keelokannya. Masyarakat sekitar pernah berpapasan memanggilnya dengan sebutan si tampan. Pemuda tampan itu hendak mencari tempat untuk bertapa. Sebelum menemukan tempat yang cocok, dia mampir sejenak di kampung Sukau sekedar melepas lelah dan bertegur sapa dengan penduduk kampung Sukau. Raklan Sukat. Demikian pemuda itu memperkenalkan dirinya kepada setiap orang yang ditemuinya. Raklan Sukat berteduh di sebuah pohon dekat rumah di persimpangan menuju hutan Seminung. Setiap orang yang lewat ditegurnya dengan ramah. Raklan Sukat merebahkan badannya sejenak untuk melepaskan rasa letih yang dirasakannya setelah perjalanan jauh. Setelah istirahatnya dirasa cukup, Raklan Sukat pun melanjutkan perjalanan mencari tempat bertapa. Intuisinya mengatakan bahwa dia harus berbelok ke kanan menuju hutan Seminung. Raklan Sukat segera bangkit. Dengan mantap dilangkahkannya kakinya menuju hutan Seminung. Akan tetapi, baru beberapa langkah beranjak dari tempat dia beristirahat, Raklan Sukat pun tertegun karena tiba-tiba dari arah berlawanan seorang laki-laki tua berjanggut putih berjalan tergopoh-gopoh ke arahnya. Raklan Sukat melempar senyum untuk menyapa si bapak tua. Mereka pun akhirnya saling memperkenalkan diri. Masyarakat memanggil saya dengan sebutan Buya Ratun, ujar si bapak tua memperkenalkan diri. Kalau boleh tahu, hendak kemanakah Ananda ini, lanjutnya? Saya hendak melakukan pertapaan untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, Buya. Naluri saya mengatakan agar saya melakukan pertapaan di atas bukit di hutan sana, ujar Raklan dengan santun. Buya Ratun sejenak tertegun. Apakah Ananda sebelumnya pernah ke hutan itu? Atau sudah tahu tentang hutan itu? Tanya Buya Ratun lagi dengan tatapan serius. Tidak, Buya. Saya sama sekali belum tahu tentang hutan itu. Saya hanya mengikuti kata hati saya. Guru saya mengatakan bahwa dimanapun tempat di bumi ini, baik selama kita juga baik. Oleh karena itu, saya melangkah saja kemana kaki membawa, jawab Raklan Sukat berfilosofi. Buya Ratun mengamati Raklan Sukat dengan saksama. Entah mengapa, dia seolah melihat kekuatan tersembunyi di balik wajah tampan Raklan Sukat. Namun,
Dia tidak bisa membiarkan Raklan Sukat meneruskan perjalanannya menuju hutan Seminung. Kira-kira kenapa ya teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang bisa nebak kelanjutan dari cerita ini? Penasaran? Lanjut ya, jangan di-skip. Kenangannya tentang penduduk yang hilang di hutan Seminung puluhan tahun yang lalu membuatnya tak tega membiarkan Raklan Sukat memasuki hutan larangan itu. Ananda Raklan Sukat, saya menghormati keinginanmu untuk bertapa di hutan Seminung. Akan tetapi, tahukah kau, Nak, hutan itu telah banyak memakan korban, ujar Buya Ratun dengan nada lirih. Buya Ratun adalah tukang kayu yang selamat saat memasuki hutan larangan puluhan tahun silam. Masih ingat pada cerita awal di hutan larangan, ada seorang tukang kayu yang selamat dari ketiga orang temannya itu, yang melaporkan kepada kepala desa atau ketua RT setempat. Oke, lanjut. Setelah merenung sesaat, Buya Ratun pun menceritakan perihal hilangnya beberapa orang penduduk desa dan seorang sahabatnya di hutan larangan. Dia juga bercerita perihal hilangnya hewan ternak peliharaan penduduk yang digembalakan di lapangan dekat hutan Seminung. Hingga kini, tak satu pun orang yang hilang itu dapat kembali ke desa, ujarnya lirih. Lalu, apakah ada yang tahu kemana hilangnya orang-orang itu, Buya? Ujar Raklan sambil mengernyitkan dahi. Orang-orang itu hilang di pohon haru besar di dalam hutan. Konon pohon besar itu memiliki kekuatan yang membuat siapapun yang melihat tertarik untuk memanjatnya. Di atas pohon itu hidup ribuan ular. Kulit kayunya tak tajam menyerupai ribuan mata pedang yang menanti. Sejak kejadian hilangnya beberapa penduduk desa itu, tak ada lagi masyarakat yang berani berburu dan mencari kayu di hutan Seminung. Wajah Buya Ratun menyiratkan kesedihan dan ketakutan. Dia kemudian meminta Raklan Sukat agar membatalkan rencananya untuk bertapa di hutan itu, di hutan Seminung. Nak Raklan, kalau saya boleh berpendapat, sebaiknya urungkan saja niatmu untuk bertapa di hutan. Saya khawatir dengan keselamatan Ananda, ujar Buya Ratun. Terima kasih, Buya. Saya prihatin mendengar cerita Buya. Akan tetapi, rasa kemanusiaan saya makin meyakinkan saya untuk segera menebang pohon penebar bencana itu, ujar Raklan. Saya siap dengan segala resiko yang akan saya tanggung. Saya yakin dengan izin yang maha kuasa, saya mampu mengalahkan makhluk pohon itu. Saya akan berusaha membuang pohon itu agar tak ada lagi orang yang takut memasuki pohon Seminung, ujar Raklan Sukat dengan geram. Baiklah anak muda, jika memang itu keinginanmu. Persiapkanlah dirimu dengan baik. Semoga keinginan dan keyakinanmu yang kuat dapat membuahkan hasil, ujar Buya Ratun. Buya Ratun tak lagi dapat mencegah keinginan Raklan Sukat. Akhirnya, dia pun melepas kepergian Raklan Sukat itu. Dan tak lupa mendoakan semoga Raklan Sukat berhasil menebang pohon haru yang dihuni ribuan ular itu. Nah teman-teman, itu dia tadi cerita yang kedua dari subjudul tentang Raklan Sukat, ya, dimana seorang pria gagah itu ingin bertapa di Seminung, kaki Seminung, hutan Seminung yang ditakuti oleh penduduk Sukau. Tetapi dia sudah membulatkan tekad, bahkan menantang untuk menebang pohon besar itu. Saksikan konten terbaru saya yang selanjutnya berjudul Pertempuran, yang merupakan lanjutan dari video ini. Jangan lupa
untuk menyaksikan video sebelumnya supaya kalian tidak ketinggalan cerita. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah menyaksikan konten terbaru saya yang kedua ini tentang cerita Naga Emas Danau Ranau. Terima kasih karena sudah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe-nya ya.